julukan bonekanya Pak Jokowi tentunya. Kita kasihan juga kalau sampai itu merasuk ke masyarakat luas gitu. Dan yang kalau Pak Prabowo terperosok mengambil kebijakan yang keliru, maka yang rugi ini seluruh NKRI, kan itu masalah. Apa yang menjadi 6 bulan pertama Pak Prabowo dilanjutkan, maka tentu demokrasinya habis. Kalau para relawan yang mungkin jumlahnya ribuan itu diakomodasi semua, itu semua posisi jabatan itu habis, bahkan masih kurang. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Masih dalam suasana Lebaran, kita akan membahas politik Indonesia dalam bingkai budaya Lebaran. Apa itu? Kita diwarisi budaya namanya silaturahmi gitu. Kesempatan di mana semua orang bisa ketemu, semua orang bisa saling memaafkan. Dan dalam konteks politik ternyata semua orang bisa konsolidasi gitu sepertinya gitu. Nah, ini menarik untuk dibaca sebagai budaya politik di Indonesia karena kemudian khususnya kemarin Lebaran tahun 2025 ini banyak sekali dinamika politik yang kemudian akan sangat menarik untuk dipahami dalam lanskap politik Indonesia hari ini. Untuk itu kami mengundang kembali di Ruang Dialektika Profesor Siti Zuro. Salam Pancasila, Prof. Salam Pancasila. Minal aidin wal faizin dulu, Prof. Minal aidin wal faizin. Terima kasih, Prof, sudah meluangkan waktunya, masih suasana libur Lebaran gitu. Sudah sowan kemana saja, Prof? Tahun ini kebetulan dapat tugas untuk jadi semacam host, menerima halal bihalal, saya jadi open house. Iya. Alhamdulillah keluarga besar. Sudah jadi punden istilahnya ya kalau di Jawa gitu ya. Betul. Memang sudah waktunya dikunjungi sanak saudara gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kirain ke Solo atau ke Tuku Umar gitu enggak ya? Ini kami melihat ada ya beberapa dinamika yang menarik kemarin yang rasanya ini kalau diberi landasan analisa sama Prof. Siti Zuro akan menarik gitu ya. Bu Mega ketemu dengan Pak Prabowo atau Pak Prabowo sowan ke Bu Mega. Iya. Di sisi yang lain banyak menterinya Prabowo yang masih sowan ke Jokowi. Iya. Yang saya nggak tahu itu keceplosan atau enggak ketika diwawancarai setelah keluar dari rumah itu bilangnya habis ketemu sama bos gitu. Iya. Ini membacanya gimana, Pak? Iya. Dua fenomena besar silaturahmi politik kemarin itu. Iya, luar biasa memang. Pertama memang timingnya tepat ya. Waktunya sangat tepat, konteksnya sangat relevan gitu ya, bahwa antar kita gitu, baik itu sahabat, teman, saling melakukan silaturahmi halal bihalal, mohon maaf lahir batin gitu. Dan dalam konteks tradisi Indonesia, khususnya kalau orang Jawa itu mana yang junior sowan ke yang senior itu tanda hal yang jamak, ya? Dan itu biasa, menjadi tidak biasa kalau diterjemahkan lain gitu ya. Apalagi masih ditarik-tarik ke urusan politik, jadi menjadi tidak jamak ya. Tapi menurut saya apa yang terjadi Pak Prabowo silaturahmi halal bihalal ke tempat Bu Mega tanpa ada hiruk pikuk gitu ya, suara wing-wing dan sebagainya, itu menurut saya luar biasa. Jadi hal yang menurut saya normal saja dilakukan, tapi dampaknya tentu gitu ya, membuat relief gitu ya, membuat senang gitu masyarakat dan publik luas gitu menyaksikan betapa silaturahmi dijaga sedemikian rupa oleh Pak Prabowo yang sudah terlanjur mengatakan kepada publik luas bahwa beliau sebagai presiden ini akan merangkul semuanya, semua kekuatan. Nah, dalam keadaan yang seperti itu tentu kita senang. Tapi satu sisi lalu ada juga kunjungan-kunjungan atau mungkin silaturahmi yang entah sadar atau tidak itu disorot oleh
media, disorot, ditunggu oleh publik gitu ya. Ya sadar Prof kalau medianya sudah parkir di depannya gitu. Iya, berarti kan semua tutur kata tindakan itu pasti akan dimuat sedemikian rupa dan disampaikan kepada publik luas. Nah, ketika itu terjadi maka lalu muncul polemik gitu, karena kosakata yang disampaikan itu kok dianggap tidak jamak gitu ya, tidak sepatutnya itu disampaikan. Bahwa dalam sistem presidensial seperti sekarang ini, tentu kabinet ini adalah showroomnya gitu, pemerintahan baru ini. Nah, semua para pembantunya, para menteri ini adalah bekerja atas nama presiden, dan tentu atas instruksi presiden, kan gitu. Bukan mantan presiden. Jadi hitam di atas putih itu bunyinya. Jadi kalau dikatakan bos saya, bosnya ya memang presiden. Meskipun Pak Prabowo mengatakan bahwa semua menteri tolong bersikaplah gitu ya, bertutur kata, bertindaklah untuk rakyat, cinta pada NKRI, tidak perlu pada saya. Itu ya. Tapi NKRI bukan orang gitu ya. Maka kalau ada menteri yang bahkan mengatakan ke media gitu ya, justru bukan kecintaannya atau bosnya itu NKRI, ini aneh gitu. Dulu bos, sekarang mantan bos, sekarang bos. Ada apa ini kan gitu. Lah tentu tidak perlu ada kosakata-kosakata yang dimunculkan tadi itu yang menimbulkan silang sengkarut ya opini, karena bagaimanapun juga ini menunjukkan bahwa sebetulnya ketika para menteri yang notabene ini adalah para pembantu presiden, ini sebetulnya ketika mereka siapapun itu, apalagi kalau mereka ini adalah kader partai, ketika sudah menjadi pimpinan tertinggi di birokrasi, maka politiknya end. Administrasinya mulai, kan gitu. Itu juga yang disampaikan ya sebetulnya oleh Presiden Amerika tahun 1887 Woodrow Wilson ya. Jadi harus dipisahkan antara kerja-kerja gitu, administrasi dan tentu gitu ya politik. Ini yang harus dipisahkan. Bahwa politik itu lebih ke kepentingan kan gitu. Dan kalau kepentingan politiknya dominan, maka kerja-kerja administrasinya ini tercecer. Nah ini yang justru menimbulkan pertanyaan selanjutnya dari publik luas tadi itu. Kalau seperti itu halnya berarti kan bermanuver secara politik, berpolitik praktis. Padahal pemilu kemarin itu sudah cukup kental politik praktisnya, maka 2025 ini yang kental adalah istilahnya itu ya eranya untuk membangun gitu. Harusnya gitu ya. Melalui bagaimana dia sebagai pemimpin tertinggi di birokrasi menjalankan roda birokrasi, mendorong ASN para birokrat ini untuk menjalankan tugasnya, yaitu menyelesaikan atau menuntaskan 8 program Astagitanya Pak Prabowo. Mestinya seperti itu. Buktikan dong bahwa kalian pengkaderannya oke dari politik gitu, tapi sekarang sudah waktunya masuk birokrasi, merit system. Buktikan jadi pemimpin yang proven kan gitu ya. Betul. Ya itu yang harusnya dimunculkan bahwa tidak ada lagi istilahnya ini jangan-jangan mataharinya kembar. Tidak, mataharinya tidak satu ini. Lah kalau mataharinya kembar pasti tidak akan panjang usia pemerintahan ini. Karena akan terjadi silang sengkarut sepanjang-panjang itu. Dan ini yang harus dipahami sebetulnya ya. Tentu memang ini dilematis ya. Persoalan Pak Prabowo yang sangat mendasar adalah ketika menterinya Pak Jokowi itu cukup mayoritas. 16 kementerian gitu ya. Lembaga itu melanjutkan menteri-menterinya Pak Jokowi. Lah apakah gitu kan dengan 16 komposisi yang seperti itu juga akan mampu menjalankan 8 program Astagitanya Pak Prabowo kan gitu. Nah ini juga menjadi pertanyaan luas saat ini. Sekarang sudah melampaui 100 hari
sekarang sudah menuju bahkan kurang seminggu mungkin 10 hari adalah 1 semester, 6 bulan gitu. 6 bulan pertama ini bukan arah lagi, sudah eksekusinya. Harusnya gitu ya. Iya, kalau 100 hari adalah 3 bulan pertama itu arahnya. Ya. Kalau 6 bulan sudah eksekusinya. Iya atau tidak ini, kan gitu. Nah, ini yang terus-menerus akan disoroti secara tajam, secara kritis oleh publik luas ini gitu ya. Publik akademis juga yang sambil tentu gitu ya. Ini adalah warning sebetulnya karena demo-demo juga masih jalan. Saat ini kita menyaksikan hari ini saja akan ada demo gitu ya. Kita memang sedang tidak beruntung karena biasanya dengan purna baktinya seorang presiden gitu ya. Kita diberikan legacy yang sangat positif, sangat bagus gitu ya. Dan patut dielulukan, biasanya seperti itu. Nah, kali ini kita mendapatkan seorang mantan presiden ninggalin warisannya masalah gitu ya. Legasinya yang tidak tentu tidak cukup menggembirakan. Lah ini yang juga harus dipahami dengan seksama oleh Pak Presiden Prabowo gitu agar bagaimana nanti mengelola negara bangsa ini dengan cukup efektif dan fungsional. Saya khawatir sekali dengan kementerian lembaga yang sangat besar seperti ini, kaya struktur seperti ini, nanti bisa miskin fungsi gitu ya. Lalu terjadi disfungsi kelembagaan kementerian atau katakan tidak efektifnya gitu kementerian lembaga yang ini akan menjadi indikator bahwa pemerintahan Pak Prabowo sulit berhasil. Saat ini saja yang lalu Pak Prabowo sempat menilai hanya 6 gitu kabinetnya. 6 kabinetnya yang dinilai seperti itu kan cuma C gitu ya. Belum ke taraf 7, 8 dan sebagainya. Arah yang baik itu biasanya starting point-nya 7 minimal kan gitu. Nah kalau 6 seperti ini pasti ada masalah yang sangat krusial gitu. Baik itu tentang pangan, bagaimana mengentaskan kemiskinan. Ini saja kita juga menyaksikan makan siang bergizi gratis itu sedang dihentikan, sedang dijeda dulu kan gitu. Itu artinya bahwa masih ada evaluasi gitu untuk bagaimana melaksanakan itu yang lebih bagus lagi. Tata kelolanya masih belum sempurna gitu ya. Betul. Kita kembali coba ke forum silaturahmi tadi Prof. Kita bahas yang di Solo dulu ya lebih detailnya ya. Ada kemarin itu juga semacam sorotan bahwa kemudian ya terutama memang 16 menteri itu yang datang, tapi juga ada menteri-menteri yang lain yang itu dibawa bukan tinggalan dari pemerintahan Jokowi. Yang sebenarnya menguatkan seperti yang Prof bilang tadi, mengingatkan bahwa akan muncul matahari kembar karena ada seolah-olah ada pemimpin eksekutif 2 orang itu. Karena kemudian menteri-menteri yang datang itu kan juga enggak pertama kali datang saat silaturahmi. Beberapa kali menteri misalnya ketika dia ada program apa datang seolah-olah konsultasi lagi dengan Jokowi gitu. Nah ini memahaminya apakah pantas dalam tanda petik mantan presiden itu masih memberi semacam advice atau mengesankan ada pengaruh terhadap para menteri yang notabene dulunya memang anak buahnya itu gitu. Ini pertanyaan yang sangat sangat serius menurut saya karena semakin gitu ya berperan penting, semakin bahkan quote unquote dominan posisi dan asumsi gitu ya masyarakat, baik itu di-create sendiri oleh Pak Joko Widodo maupun apa yang ditangkap oleh masyarakat luas, ini semakin kecil pula gitu ya keberadaan dan tentu otoritas dari Pak Prabowo. Kan itu saja. Jadi kalau Pak Prabowo menguat berarti yang di sini melemahkan gitu. Tapi kalau Pak Joko Widodo yang kuat peran pentingnya, bahkan menteri harus sowan dari waktu ke waktu dan meminta petunjuk dan sebagainya gitu. Ini semakin kecil makna arti signifikan dari Pak Prabowo dalam hal ini. Nah tentu apakah itu sudah diperhitungkan oleh Pak Prabowo? Pak Prabowo sendiri kan tentunya sebagai presiden memiliki kelengkapan gitu ya, penopang ya secara institusional ya maupun secara struktural.
Lah, siapa sebetulnya 1 kali 24 jam yang sangat gitu ya berperan penting di sekitar Pak Prabowo itu yang bisa mendrive secara katakan akurat gitu ya. Inner circle-nya itu ya. Iya, akurat bahwa pembangunan yang harus dilakukan oleh Pak Prabowo harus mengikuti langkah-langkah strategis seperti ini. Ya, katakan seperti itu. Sehingga tidak ada blunder demi blunder yang dimunculkan oleh Pak Prabowo karena masukan-masukan tadi itu yang akan menjadi kebijakan Pak Prabowo itu betul-betul akurat dan akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan. Jangan jelomprongke gitu. Jangan membuat Pak Prabowo malah terperosok kan gitu. Dan yang kalau Pak Prabowo terperosok mengambil kebijakan yang keliru, maka yang rugi ini seluruh NKRI kan itu masalahnya. Nah itu kira-kira apa sih Prof? Kita juga gemes ya selaku masyarakat sipil yang melihat. Oke dulu awal ada semacam ya kan butuh waktu untuk konsolidasi kekuasaan macam-macam. Tapi ini sekarang sudah 6 bulan. Ketika Prof tadi bilang bahwa oke 3 bulan pertama dipahami 100 hari sebagai untuk arah, tapi ketika sudah 6 bulan kan harusnya artinya itu kan sudah tahapan hari ini semuanya kekuasaan terkonsolidasi termasuk mengantisipasi matahari kembar tadi. Tapi prakteknya kemudian faktanya Prabowo masih hidup Jokowi kan. Nah ini sebenarnya kira-kira kalau kita bisa membaca mindsetnya presiden ini seperti apa Prof? Iya, kita tahu ya dan tidak hanya kita ya, mungkin masyarakat pendukung Pak Prabowo paham betul Pak Prabowo ini orangnya baik hati, lugas gitu ya, dan sangat loyal gitu, dan spontan gitu. Tapi tentu kalau beliau bukan RI 1 tidak masalah. Tapi ketika Pak Prabowo adalah RI 1, Presiden Republik Indonesia, ada konsekuensi lain gitu. Betul, maka semua tutur kata tindakannya itu menjadi tidak hanya panutan, menjadi kebijakan gitu. Dan ini disorot tajam dengan sistem negara kita yang presidensial itu luar biasa loh. Sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan gitu ya, yang sekaligus rangkap jabatan seperti ini dipegang kuat oleh Pak Prabowo, maka Pak Prabowo ini sudah betul ya dia melakukan fungsi sebagai uniting force. Jadi kekuatan pemersatu negara bangsa. Oke, semua dirangkul, semua dikunjungi di ini. Tapi dalam perkembangan selanjutnya gitu ya, rasa terima kasih yang sangat dalam itu sudah diucapkan more than enough kalau menurut saya. Sangat lebih dari cukup gitu ya. Bahkan berlebihan gitu. Berlebihan. Jadi sebagian kalangan menilai ini berlebihan. Karena bagaimanapun juga kalau tidak rakyat yang memilih juga nggak jadi. Bukan karena satu orang kan gitu. Maka tunjukkan pada masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia ini bahwa Pak Prabowo ini adalah the real president. The real president. Apapun bunyinya, ada masa lalu dan sebagainya. Tapi dia harus betul-betul menjadi presidennya semua rakyat Indonesia. Tidak bisa hanya didrive oleh satu kekuatan tertentu, apalagi personal tertentu gitu. Tidak bisa. Jadi itu yang perlu mungkin dikuatkan oleh Pak Prabowo, sudah harus bergeser gitu ya, beralih untuk menunjukkan atensinya kepada seluruh rakyat Indonesia dan tokoh-tokoh yang dianggap sangat luar biasa untuk ditauladani oleh beliau, itu umum saja semua para pendiri bangsa, para presiden yang sudah pernah menjadi presiden dan sebagainya, ya diberikan porsi yang yang istilahnya itu yang memadai saja. Tidak usah, tidak perlu berlebih-lebihan supaya tidak ada muncul rasa yang satu disuperiorkan, yang satu diinferiorkan. Itu tidak bagus juga. Jadi menurut saya. Nah ini yang harus dijaga betul. Pak Prabowo sedang betul-betul menjadi presiden yang dalam konteks itu akan dipertimbangkan sebagai presiden. Jadi bukan sekedar sahabat dan sebagainya, tapi presiden. Itu yang harus istilahnya diaktualisasikan, diwujudkan gitu, diyakinkan. Karena kalau terus-menerus
Pak Prabowo seolah-olah harus memberikan satu katakan apresiasi yang tidak pernah henti kepada satu sosok saja. Mohon maaf, ini akan menimbulkan ketidakpercayaan publik ya yang cukup serius yang akan berpengaruh terhadap delegitimasi pemerintahan Pak Prabowo. Itu serius sekali menurut saya. Jadi rugi sendiri ya berarti. Iya, merugi. Pak Prabowo merugi dan NKRI ikut dirugikan oleh tindakan-tindakan yang seperti itu. Jadi maka kenapa saya ketika ditanya apakah Pak Prabowo ini dibayang-bayangi oleh Pak Joko Widodo karena pemerintahannya itu masih ada dalam kendali Pak Joko Widodo. Saya katakan Pak Prabowo ini bukan anak kecil gitu loh. Secara umur di atasnya Pak Joko Widodo. Secara pengalaman juga sudah luar biasa baik nasional maupun internasional. Jadi kalau katakan Pak Prabowo diajak ontrang-antring gitu ya, bahkan menari-nari di gendangnya katakan sosok tertentu, ini merugikan Pak Prabowo. Ini yang harus kembali lagi firm menjadi RI 1. Karena memang ketika awal itu Prabowo mengidentikan dengan Jokowi itu kita masih memaklumi ketika itu ya upaya untuk pemenangan elektoral gitu kan, strategi lah gak masalah. Tapi ketika itu sudah menang tapi terus diteruskan dan menjadi nyaman di posisi itu seolah-olah kemudian tidak membangun identitas politik sendiri. Betul. Pada saat dia sebenarnya pemimpin yang punya aspirasi sangat panjang gitu ya untuk berkuasa. Ini kan juga menjadi pertanyaan besar. Tapi pertanyaan lebih besarnya gini, Prof. Pertanyaan lebih pentingnya bagi kami. Tapi sebelum pertanyaan besar tadi itu, ini Mas Win. Jadi menurut saya sangat serius ketika politik itu mengintrusi terus kinerja-kinerja administrasi. Jadi dengan cara-cara yang dimensi politik dimunculkan, intrusi, jadi intervensi politik di birokrasi itu secara tidak langsung dimunculkan terus. Dan ini tidak sehat. Itu yang saya khawatir. Terjadi disfungsi kelembagaan kementerian kita. Sepanjang 5 tahun ini kita seolah-olah pemilu terus gitu. Persis, itu sebetulnya. Dan itu harus disadari secara dini saat ini. Jangan sampai menjelang akhir tahun. Menurut saya sudah masuk angin gitu. Karena terlalu akumulatif gitu ya. Lebay akhirnya kan gitu. Apresiasi yang terus menerus tidak kunjung henti gitu. Kalau ibundanya boleh kan gitu ya. Ini kan politik masalahnya, kepentingan kan gitu. Kalau itu yang ditonjol-tonjolkan, maka yang terjadi adalah nanti ada semacam kulminasi dari publik luas yang mengatakan enough is enough, cukup. Orang seperti ini tidak bisa modelnya. Kepemimpinan Pak Prabowo harus kepemimpinannya yang aslinya itu adalah a leader with strong leadership gitu. Bukan seorang a leader dengan cara-cara yang seolah-olah mengikuti saja gitu ya. Apa yang katakan tentu ya dulu kala itu kompetisi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu kan dikatakan ini calon boneka kan, presiden boneka. Lah Pak Prabowo jangan terstigma oleh julukan bonekanya Pak Jokowi tentunya. Kita kasihan juga kalau sampai itu merasuk ke masyarakat luas gitu. Lah ini yang harus bukan diklarifikasi ya, ditunjukkan dengan langkah-langkah konkret dari Pak Prabowo untuk tidak maintaining gitu ya, semacam simbol-simbol atau tutur-tutur kata yang diungkapkan secara eksplisit yang menunjukkan malah paralyzing dirinya sendiri. Karena saya tadi mau bertanya gini, nanti kan ini kalau trajektori politik yang seperti ini kita teruskan, pasti kan satu titik ada kickbacknya, ada pushbacknya, ada dorongan balik yang kemudian itu akan mengkoreksi. Di ekonomi kemarin kita sudah ngerasakan kan, Prof, sempat 2 kali pasar saham itu terhentikan perdagangannya karena tiba-tiba anjlok. Yang itu kemudian oleh para ekonom diartikan karena memang tidak ada kebijakan Prabowo yang cukup signifikan yang berbeda dari kebijakan Jokowi. Karena apa? Karena kebijakan Jokowi kemarin mengarahkan kita ke kondisi hari ini gitu. Nah, mestinya kan berbeda. Nah, di aspek politik ini ketika ini diteruskan, apa nanti kira-kira
dampak atau apa istilahnya dorongan baliknya yang akan terjadi baik di masyarakat maupun di sistem politik kita. Iya, di sistem politik kan kita sudah mengatakan terjadi bukan kemunduran lagi, kemunduran demokrasi. Bahkan sebagian dari civil society mengatakan ini robohnya demokrasi. Robohnya sistem politik yang demokratis gitu ya. Apalagi muncul gitu, lalu undang-undang yang juga tidak inline dengan sistem demokrasi yang justru menghadirkan difungsi kan gitu ya. Apapun bunyinya, penguatan TNI, Polri gitu di ranah politik gitu ya, bahkan di birokrasi sipil gitu. Itu apa pula terjemahnya kalau tidak diartikan sebagai satu intervensi politik di situ, intervensi pada birokrasi sipil di situ. Lah ini yang juga menjadi concern bersama kita bahwa kalau ini dilanjutkan gitu ya, apa yang menjadi 6 bulan pertama Pak Prabowo dilanjutkan, maka tentu demokrasinya habis. Sistem politik kita akan menjadi otoritarian, gitu kan? Lalu akan terjadi kekecewaan kolektif dari masyarakat dan ketidakpuasan gitu ya. Dan lalu resistensi kepada pemerintah yang dianggap kok cilukba dengan demokrasi gitu. Kita kan sudah bersepakat sejak tahun 98 gitu menjalankan sistem demokrasi. Dan prosesnya tidak mudah. Betul. Iya, dan baru 2004 kita mengembalikan sistem demokrasi yang relatif utuh gitu dengan dikeluarkannya TNI gitu dan ABRI ya, difungsi ABRI waktu itu, TNI dan Polri dari tentu DPR sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung. Karena dengan jatah kan tidak dipilih langsung. Baru kita menghentikan di 2004 gitu. 2025 sudah ada kebijakan baru yang menjurus ke sana kan gitu. Yang ini yang menurut saya meresahkan gitu ya. Keresahan masyarakat luas, publik akademis gitu ya, khususnya para aktivis ini juga akan menimbulkan gitu nantinya pengaruh atau dampak yang tidak positif kepada kepercayaan pemerintah. Pemerintah dianggap abai gitu ya, tidak OB pada konstitusi, pada peraturan dan sebagainya. Yang kemudian hari ini menjelaskan kenapa rasanya baru sekarang di masa demokrasi apa yang relatif terbuka sejak reformasi, kepemimpinan presiden baru rasanya tidak ada jedahnya masyarakat sipil ini melakukan berbagai macam protes kan, Bro? Iya. Mulai dari gerakan Indonesia darurat, Indonesia gelap, kabur aja dulu kemarin. Iya. Kemarin yang terbaru yang penolakan TNI. Ini berarti masih dalam bingkai itu ya. Ini bukti bahwa masyarakat sipil melakukan resistensi atas aliansi politik yang apa istilahnya yang tidak sepatutnya ini tadi ya. Betul. Jadi pemilu serentak 2024 itu Mas Vin, menurut saya itu akumulasi bahkan kulminasi dari distorsi kita menjalankan demokrasi dan pemilu maupun pilkada. Apa yang kita rasakan dengan pemilu serentak kemarin itu tawar banget gitu ya. Kita hanya menyaksikan distorsi gitu ya. Pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan, bahkan itu pula dilakukan oleh penyelenggaranya gitu. Itu sudah ironi yang luar biasa. Kita melakukan apa ya, semacam kita mengalami satu kecelakaan gitu ya, yang sangat luar biasa gitu. Dahsyat itu. Benar-benar kerasanya itu gini, kita itu pilkada itu nggak merasa mendapatkan calon-calon pemimpin bangsa gitu. Nggak ada semacam kegembiraan karena ini kita berhasil menjadikan ini seorang yang pintar, seorang yang punya ini gitu untuk jadi pemimpin gitu ya. Iya, tawar banget. Jadi karena sudah dimulai oleh pileg, pemilu legislatif dan pilpres yang bersamaan tanggal 14 Februari 2024 itu dengan cara-cara yang memproduksi gitu ya, distorsi tadi itu. Maka akumulasinya terjadi pada pilkada. Pilkada ini tawar banget. Kayak nggak ada pilkada rasanya gitu ya.
Mungkin daerah tertentu saja dan itu very few, sangat kecil jumlahnya yang mampu kayak DKI Jakarta gitu ya. Ini menunjukkan gitu eksistensinya dan peran pentingnya untuk melakukan satu pilkada langsung yang relatif masih bisa dipercaya kan gitu. Itu DKI Jakarta. Tapi sebagian besar daerah-daerah itu melakukan pilkada itu tawar saja. Kompetisi kontestasi itu terasa saya seperti yang apa? paling gemes meskipun saya nggak punya dapil hak pilih di sana itu di Kabupaten Tegal, Prof. Ada anak muda S2-nya dari Inggris, ketua BEM UI kalau nggak salah, Iya. alumni ketua BEM UI, yang kemudian pasangannya itu juga alumni SCPDN, yang rasanya luar biasa secara merit, secara ini, Iya. tapi kemudian kalah dengan kader partai ya kita nggak menyebut apa ini Iya. partainya sama backgroundnya gitu, tapi yang secara kapasitas itu Iya. rasanya di atas kertas sangat jauh gitu, dan Betul. masyarakat dirampas kan atas peluang untuk mendapatkan potensi yang seperti itu gitu. Iya. Ya karena contoh atau role model pilpresnya seperti itu. Iya. Bahwa kita menjalani semua tahapan-tahapan pilpres itu dengan sangat distortif gitu ya. Akumulasinya memang ke MK, tapi ya hasilnya seperti itu kan gitu. Maka itu pula yang diulang gitu, direproduksi di pilkada. Diulang saja, jadi bukan kompetisi kontestasi secara umum tentang apa ya, calon-calon pemimpin yang berkualifikasi, memiliki kualifikasi. Sudah jadi resep tidak. gitu ya. Iya. Tinggal direproduksi di tingkat bawah. Sayang banget. Jadi kita kehilangan peluang gitu ya, di mana konsolidasi demokrasi harusnya diklimakskan atau diakselerasikan, terkonsolidasi, tapi malah ngedrop sampai merosot, semerosot-merosotnya ketika etika dilanggar gitu ya, dengan sangat welo-welo itu, luar biasa. Maka ketika etika norma ditiadakan dalam proses pilpres kemarin, yang terjadi adalah memang akhirnya kita menyaksikan dari waktu ke waktu bagaimana tutur kata, tindakan dari para elit itu yang menimbulkan satu polemik akhirnya. Jadi setiap tutur katanya dipersoalkan oleh publik karena tidak mannernya apa ya, sangat tidak ini ya, sangat tidak beretika kan gitu. Bahkan apa? Saya nggak tahu ini imbasnya atau apa gitu. Ijazahnya sekarang rame lagi gitu kan, diragukan gitu kan. Iya. Yang ijazah dari UGM itu kan. Iya. Satu aja Prof lagi yang kita masih terkait dengan Solo yang saya ingin pandangannya Prof Suro. Wacana akan membentuk partai terbuka katanya. Super terbuka bahkan gitu ya. Iya. Mantan presiden ini Pak Jokowi akan membentuk partai yang kita masih belum tahu apakah itu PSI yang dikembangkan atau partai yang benar-benar baru gitu. Iya. Nah ini kalau ini benar terjadi menurut Prof seperti apa? Iya, tentang keinginan untuk mendirikan partai, saya berulang kali mengatakan bahwa Indonesia ini hanya membutuhkan partai-partai yang berakar tunjang. Partai-partai yang bisa menunjukkan gitu ya kepada publik luas itu bahwa dia memiliki konstituen gitu ya, yang terukur. Punya akar ke bawah ya. Jadi akar tunjang tadi itu. Lah, berkualitas gitu. Partai yang betul-betul partai ID. Nah, partai ID ini Mas Win pada dasarnya sangat kita perlukan karena melalui partai ID ini sebetulnya vote buying menjadi sangat tidak relevan signifikan lagi. Kenapa? Karena partai-partai ID ini mampu menganalogikan dirinya dengan konstituennya gitu. Bahwa konstituen itu sudah bangga memilih itu. Jadi nggak perlu dibayar. Lah sayangnya kita dengan sistem multipartai banyak ini belum menciptakan secara keseluruhan partai-partai itu menjadi yang partai ID. Lah ini partai yang ideologis gitu ya. Baru disebutkan yang partai ID itu PDI Perjuangan dan PKS kan gitu. Maka ini yang harus diperbaiki. Kita butuh partai-partai yang berkualifikasi gitu ya. Berkualitas, bukan banyaknya partai. Maka ini pula yang harus mulai kita revisi, kita perbaiki gitu. Kita tata ulang sistem multipartai ini. Apakah memang ketemu gitu ya dengan sistem presidensial kita gitu.
kan, yang harusnya memang ditopang oleh partai politik yang ramping kan gitu. Sehingga koalisinya di DPR itu koalisi cuma 2 fraksi. Jadi fraksi pendukung dan fraksi yang memang di luar pemerintah. Ya. Kalau kita tidak mau mengatakan itu oposisi kan gitu. Nah, ini yang kita harapkan sebetulnya. Maka keinginan Pak Joko Widodo untuk mendirikan partai karena dia mengetahui bahwa ada keleluasaan, kebebasan untuk berserikat gitu. Fine-fine saja. Tapi lalu kan sudah dibuktikan kalau mungkin berbicara Pak Jokowi dan keluarganya itu pastinya PSI kan gitu partainya, bukan Golkar gitu. PSI, ketua umumnya adalah Mas Kaisang kan gitu. Maka apakah bisa ditunjukkan kepada publik luas ini apakah PSI itu punya konstituen tertentu, terukur di mana dan sebagainya. Kan itu. Yeah. Sulit sekali, jangankan itu. Nasdem satu-satunya partai politik terakhir yang bisa mendapatkan kursi di DPR. Partai-partai baru lainnya nggak ada, hanya Nasdem. Tapi kelebihan Nasdem memang karena dia juga punya itu legacy infrastruktur politiknya adalah Golkar kan gitu. Setelah ada kompetisi kontestasi untuk perebutan pemilihan ketua umum antara Pak Surya Paloh dengan Pak Abu Rizal Bakri dan selisihnya waktu itu juga tidak terlalu signifikan sehingga Pak Surya Paloh ketika mendirikan partai bisa gitu ya membawanya dengan gerbong-gerbong yang infrastruktur politik Golkar tadi itu masih ada juga ke sana, termasuk Pak SBY infrastruktur politik Golkar juga kan gitu. Hanura kan sebagian juga ke sana gitu. Demokrat, Hanura, terus apalagi ya Gerindra bahkan sebagian Gerindra juga. betul. Jadi ketika partai itu betul-betul partai kayak Partai Umat, Partai Daulat gitu ya, Partai Pelita itu, Partai Damai Sejahtera. iya, Damai Sejahtera, sulit sekali dia mengacu kepada apa infrastruktur politiknya. Yeah. Dan seperti partainya Pak HT gitu ya, ditopang oleh media yang luar biasa, baik cetak maupun elektronik, tapi nggak nendang juga kan gitu. Nah ini juga menunjukkan bahwa sebetulnya dengan bahasa yang singkat sebetulnya Indonesia hanya membutuhkan partai-partai politik yang berkualifikasi, yang berakar tunjang, yang konstituennya itu sudah terukur dan terformat di situ. Sehingga sebagian dari mereka itu sebetulnya pemilih-pemilih tradisional. Nah ini, dalam konteks itu PDI Perjuangan pemilihnya tradisional, ibaratnya Bu Megawati uncang-uncang kaki mesin partainya barang 5-6% masih dapat kan gitu. Apa kalau nyebut tadi akar tunjangnya itu memang benar-benar sudah mengakar gitu sehingga kemudian basis itu terbangun kan gitu. Iya. Nah, kemudian kalau memang seperti itu konstelasinya, kira-kira daya tariknya apa, Bu? Kalau kemudian secara ideologis dia tidak mampu membangun, mengidentifikasi mana basisnya. Iya. Terus yang kedua, kalau itu ternyata kalau istilah kendaraan itu sasisnya itu hanya PSI, toh kemarin juga kurang apa diidentikan sebagai partai Jokowi ketika Pileg 2024. Tegak lurus Jokowi, partai Jokowi, PSI adalah Jokowi PSI. Betul. Nah, itu kan artinya sudah dijual atas nama partainya Jokowi, toh juga nggak laku juga gitu. Mungkin Pak Jokowi masih di atas angin ya, merasa masih di atas angin karena pemilu legislatif kemarin asumsinya bisa jadi ya. Mohon maaf, mungkin saya keliru. Jangan-jangan berasumsi bahwa bisa mengurangi suaranya dari PDI Perjuangan di Pileg kan gitu. Itu satu. Yang kedua, bahkan gitu ya, calon-calon yang diusulkan oleh Pak Joko Widodo ini di pilkada menang gitu ya. Kecuali yang di Jakarta gitu. Menang gitu. Nah, itu test case bahwa sebetulnya Pak Jokowi masih di atas angin ini gitu. Karena masih di atas angin buru-buru ngebut ini jaspol, harus mendirikan partai politik. Tapi partai politik kan tidak bisa cara-cara gaspol-gaspol seperti itu. Itu mainnya long term. Yeah. Contoh PBB, kurang apa dia? Partai bulan bintang. Yeah.
Luar biasa itu. Ideologisnya ada, basisnya ada. Tokohnya juga ada sebetulnya Tokohnya kan juga gitu. ada. Sejarahnya Nggak kuat. bisa masuk masih ke parlemen kan gitu kan. Jadi nggak mudah gitu ya. Semua partai yang pecah gitu, bahkan gitu ya. PKS yang pecah, ada Gelora, nggak masuk juga Gelora. Karena kalau sejarah Gitu. lagi-lagi Indonesia modern, partai yang ya kalau selorohnya kan istilahnya partai fans club itu ya. Iya. Karena kemudian itu di drive oleh satu tokoh. Itu kan hanya partainya Pak SBY, Partai Demokrat yang berhasil. Iya. Tapi kan saat itu SBY memang efektif Betul. berkuasa 2 Iya. periode gitu. Nah Iya. ini kan infrastruktur itu kan tidak lagi dipunyai Jokowi untuk kemudian Betul. membesarkan ini. Iya, ada kehebatan tersendiri mungkin ya melihat Pak SBY dengan demokratnya gitu ya. Beliau ini konseptor, ahli berkonsep dan cerdas Pak SBY gitu ya. Dan ketika mendirikan itu timingnya itu apa ya? Waktunya itu tepat sekali gitu. Demikian juga Gerindra kan. Dan ada sosok Anas Urbaningrum juga saat itu kan yang bukan punya Ansih gerbong sendiri kan. HMI. Betul. Nah, terus sekarang kalau Pak Joko Widodo, apakah dia mau ngambil ceruk dukungan atau kader-kadernya PDI Perjuangan kan gitu? Apakah itu yang bisa diandalkan? Jangan-jangan memang itu kan gitu. Ada apa istilahnya itu relawan, projo, seknas Jokowi gitu. Banyak sekali berlapis-lapis. Jokowi mania kan gitu ya. Jangan-jangan itu kalau dikumpulkan melebihi kapasitas atau jumlahnya dari PDI Perjuangan kan gitu. Itu kan asumsi gitu kan. Jangan lupa di Indonesia itu apapun dibangun dengan asumsi sebetulnya. Kita berasumsi kalau pemilu serentak itu jauh lebih efektif, lebih efisien. Dan partai nanti akan meramping, koalisi akan terformat, terukur, relatif permanen, semuanya ternyata tidak terbukti. Nah, kenapa? Asumsi. Ini Indonesia soalnya. Indonesia itu butuh dikaji secara seksama berdasarkan grounded dari akar budayanya. Tidak bisa asumsi tadi itu. Orang boleh mungkin gitu kan. Sangat populer di eranya. Tapi dengan berjalannya waktu akan tergerus dengan sendirinya. Apalagi kalau legasinya, warisannya tidak seluruhnya positif. Oh itu lebih-lebih lagi. Itu bukan digoreng tapi memori kolektif masyarakat itu tidak positif juga kan gitu. Untuk menutup segmen ini kita meminta pandangan juga sedikit aja terkait pertemuan yang di Teguh Umar. Konsekuensi politiknya apa kemudian dengan Pak Prabowo sudah bertemu dengan Bu Mega ini? Bu Megawati Soekarno Putri ini tidak mengenal kosakata koalisi maupun oposisi. Beliau ingin grounded ke akar budaya Indonesia yang menonjolkan gotong royong gitu ya. Mungkin bersikap kritis, jadi istilahnya itu apa? Istilahnya kemarin itu setara gitu ya, kerjasama setara yang kritis kan seperti itu. Jadi tidak dalam oposisi, tapi memang melihat bagaimana ekspresi Bu Mega bertemu dengan Pak Prabowo yang menurut saya sangat privat ya, ketimbang kenegaraan gitu ya. Privat. Tapi dengan privat tadi itu private kan gitu ya. Itu justru banyak yang bisa diungkapkan karena tidak ditongkrongi media, tidak disorot kamera gitu ya. Dan di situ jauh lebih apa adanya, ngomong. Berdua, gak ada siapapun, asik ini kan gitu. Jadi mungkin lebih berbicara tentang masalah kenegaraan, kebangsaan gitu ya. Dan bahkan keumatan gitu ya. Dan sebagainya tadi itu yang mungkin dalam banyak perspektif ketemu. Baik dari perspektif partai memang dekat sebetulnya Gerindra dengan PDI Perjuangan. Itu kan sering sekali membahasakan merdeka kan gitu. Jadi meskipun Bu Mega tidak ada di kabinet, merdeka itu digaungkan dengan sangat nyaring oleh Pak Prabowo gitu. Ya politik praktisnya kan juga 2009 pernah ketemu dan nggak ada sama sekali perbedaan ideologis. Betul, ketemu sebetulnya. Nah dari
pertemuan perspektif seperti itu dan sebagainya, tetap Bu Mega adalah Bu Mega. Bu Mega yang sangat menjaga gitu ya, eksistensi standingnya gitu ya, keberpihakannya kepada NKRI, rasa nasionalisme, patriotismenya itu memang bukan sosok yang gegabah untuk hanya diiming-imingi kedudukan, posisi menteri dan sebagainya. Nah ini mungkin tidak cukup sekali bertemu. Karena Bu Mega tidak cukup sekali untuk diyakinkan. Kan gitu. Apalagi melihat semakin akrab Pak Jokowi dan Pak Prabowo, rasanya ruang untuk berakrab beneran Bu Mega dengan Pak Prabowo itu menjadi kurang bisa diwujudkan sebetulnya. Jadi masih diplomatis akhirnya, gitu, normatif. Nah, itu masalahnya. Jadi memang harus ada opsi dalam hidup. Opsinya bagaimana membangun negara bangsa ini untuk long term yang sangat serius gitu ya, ditopang oleh kekuatan yang punya akar tunjang. Nah kalau sudah bilang seperti itu, kekuatan politik akar tunjang, satunya enggak punya akar tunjang, satunya punya akar tunjang. Ya tentu lebih memberikan iming-iming kepada Pak Prabowo kan gitu. Nah ini yang politik itu cair Mas Win. Politik itu sangat cair. Ketika cair dan beku silih berganti, menurut saya tidak tertutup kemungkinan akan ada perubahan-perubahan tadi itu. Dan di sini Bu Mega jauh lebih memberikan semacam iming-iming prospektif gitu ya untuk Pak Prabowo ketimbang mungkin tetap gitu ya cling pada gitu atau tetap gitu menjaga mungkin bukan hubungan baik, tapi ininya ya orientasinya itu ke Pak Joko Widodo. Ada dua sisi ya dari penjelasannya Prof. Juro tadi. Pertama, sikap PDIP untuk tidak secara tegas menyatakan oposisi itu kan juga menjadi kayak semacam mengecewakan bagi banyak kalangan sipil karena hari ini praktis kekuatan politik di parlemen yang tidak berada di barisan kabinetnya Prabowo adalah PDI Perjuangan. Dengan tidak menyatakan itu kan berarti masyarakat merasa kehilangan ruang untuk kemudian mengkoreksi. Oke, ketika digunakan kata-kata kritis kan berasumsi bahwa nanti di dalam berantem dulu kan sehingga proses ketika itu jadi. Tapi kalau misalnya ternyata proses itu sudah jadi dan tetap mengecewakan, kan nggak ada lagi kekuatan politik yang akan berdiri bareng rakyat untuk menolak itu. Sisi yang kedua kemudian ada apakah kemudian ini kedekatan Jokowi Prabowo dengan Megawati ini akan menjadi kayak semacam sisau lagi. Kalau ini dekat ini berarti dengan Prabowo dengan Jokowi akan berkurang. Ini menurut Prof gimana? Iya, untuk perkembangan sampai saat ini kayaknya kita publik luas ini cukup harus puas untuk sementara ini apa yang ditontonkan oleh Bu Mega dan Pak Prabowo. Jadi memang tidak ada secara eksplisit bahwa beliau akan mendukung gitu atau tidak di luar posisi kabinet Pak Prabowo ya. Maka ini kan Bu Mega sedang menyiapkan satu perhelatan besar, kongres ya. Dan kongres ini kan akan ada istilahnya nanti suksesi kepemimpinan atau maintaining status quo saat ini, tapi sekjen itu bagaimana dan sebagainya itu kan akan dipertimbangkan dan sebagainya. Lah, kelihatannya pasca kongres ini keputusan bagaimananya itu dengan pemerintah akan jauh lebih firm ketimbang sekarang. Lebih jelas ya nanti. Iya. Jadi Bu Mega lebih memilih domestik ini dibenerin dulu. PDI Perjuangan dengan kongresnya dan sebagainya ini firm dulu. Mantap, selesai dan sebagainya, baru urusan eksternal gitu. Bagaimana positioningnya, standingnya dengan pemerintah dan sebagainya. Sambil juga memberikan sinyal-sinyal gitu ya kepada Pak Prabowo bagaimana selanjutnya. Jadi perlu ditata ulang atau bagaimana kan gitu. Dalam politik itu cair sekali Mas Win. Tidak ada yang absolutely beku gitu, nggak ada gitu. Jadi apa yang terjadi di 2024 itu
sejauh mana bisa maintaining gitu. Politik itu cair karena sangat kontekstual. Jadi ketika konteksnya sudah berubah, maka kepentingan pun ikut berubah. Benar, kan benar. Gitu. Nah, itu yang sering kali kita sering lupa gitu ya. Ini iya, publik sering ini. Iya. Kalau menurut saya lebih prospektif lah ya. Karena akan berpikir bagaimanapun juga Pak Prabowo ini kan ahli strategi taktik, pernah di Kopassus, di TNI ya. Bisa membaca untuk secara visioner gitu ya. Bagaimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, apalagi ingin gitu ya memberikan satu sumbangsi prakondisi untuk 2045 Indonesia emas. Maka tentu dia sudah berpikir panjang dan itu pula yang menjadi pemikiran dari Ibu Megawati. Maka ketemunya di sana. Bukan kok hanya profit oriented, dagang. Bahkan seperti itu. Kalau mengutip Prof tadi yang personal tadi, saya ngelihat itu ada kesan ini loh malahan. Personalnya itu sampai ini kayak adik ketemu sama kakaknya gitu. Lebaran suasana. Hanya dari foto itu ya kita lihat. Hanya itu suasananya kelihatannya ini sekali gitu. Tidak mau dilembagakan. Kalau dilembagakan sangat protokoler gitu, sangat basa-basi, normatif dan sebagainya. Ini saya kepingin ngomong apa adanya kan gitu, lepas semuanya. Lah kalau menurut saya bertahap. Nah Indonesia dengan cara yang tidak gerusa-gerusu spontan gitu jauh lebih bagus ya, bertahap dan disesuaikan dengan konteks yang kita tahu siapapun yang akan menggelar kongres maupun munas itu perhelatan besar. Kalau tadi menjawab kekhawatiran masyarakat sipil mereka tidak lagi punya aliansi politik tadi gimana kalau dengan kesan bahwa Prabowo sudah Megawati sudah baik dengan Prabowo, maka tidak akan ada lagi kekuatan politik yang akan mengkoreksi kalau ada yang salah dari. Saya mengikuti Mas Win, jadi harapan luas dari civil society yang senantiasa kritis ya terhadap semua kebijakan pemerintah yang notabene keputusan politik ini tentu akan sangat merasa ditopang ya ketika ada partai yang tidak seluruhnya itu minimal ada channel lah, ada kanalisasinya koalisi, lah gitu ya. Kalau koalisinya sangat besar bahkan semuanya tidak tersisa, ini bukan demokrasi lagi sebetulnya. Tapi bagaimana membuat itu gitu ya nantinya itu supaya civil society juga merasa terwadahi gitu ya. Apakah nanti akan diberangus semua hal yang jurnalis yang kritis atau media-media kritis. Kalau menurut itu ya pasti kita tidak menghendaki PDI Perjuangan bergabung gitu kan. Sedih banget negara ini kan gitu. Karena bagaimanapun juga Pak Prabowo adalah manusia biasa. Pastinya ada luput, ada khilaf, ada salah di situ dalam mengambil kebijakan. Kalau tidak ada yang mengoreksi, ini berat sekali negara kita gitu. Seperti sekarang saja respon mulia dari Pak SBY dari Pak Prabowo ketika melihat Gaza langsung ingin mengevakuasi 1.000 penduduknya untuk dibawa ke Indonesia. Apa yang terjadi ribut di Indonesia karena ormas Islam pun bahkan MUI pun gitu ya tidak bersetuju dengan keputusan yang mendadak seperti itu. Nah ini juga bagaimana peran dari para advisernya yang 1 kali 24 jam melekat pada Pak Prabowo itu. Ini negara bangsa loh, jadi harus dikelola secara profesional, secara institusional yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa spontan-spontan, tidak bisa hanya berdasarkan pendekatan satu sisi. Kemanusiaan memang iya mulia sekali gitu ya. Tapi apakah kemuliaan Indonesia nanti itu bisa direspon secara mulia juga oleh negara-negara di Timur Tengah, bahkan nanti ASEAN maupun Asia Pasifik dan PBB kan itu. Indonesia tidak bisa sendiri. Jadi kekuatan Indonesia adalah sebagai mungkin salah satu leading sektornya saja. Focal point-nya lah. Focal point-nya dan bisa membuat negara-negara lain termasuk ASEAN gitu ya. Kita yang ini yang ngelit lah istilahnya seperti itu. Itu jauh lebih bagus. Kalau kita sendirian itu kayak nanti dibilang quote-unquote pahlawan kesiangan kan itu. Kalau konsekuensinya ke Solo ini kan juga masih jadi pertanyaan. Iya, tentu kemarin memang ada satu analisis ya bahwa mengapa kok lama sekali
Bu Mega tidak bisa lalu terbuka dengan berkenan menerima Pak Prabowo atau silaturahmi nggak terjadi. Ya mungkin ada ganjelan-ganjelan. Ya, ganjelan itu jangan-jangan memang dari Solo kan gitu. Saya tidak termasuk yang bercuriga seperti itu. Tapi apa yang ingin saya sampaikan adalah ketika Presiden itu purna bakti, ya sudahlah. Menjadi apa istilah Pak Harto almarhum waktu itu Mandito Ratu. Mandek Pandito Ratu kan gitu. Jadi menjadi sosok negarawan yang mulia, yang berwawasan, yang tidak mengintrusi politik dari waktu ke waktu dan tidak membayang-bayangi dan membuat presiden seolah-olah bonekanya kan gitu. Nah, kalau seperti itu maka tentu gitu ya, kita publik ini menghormati Pak Joko Widodo sebagai mantan presiden yang betul-betul ya seperti Pak SBY. Kan tidak ada keinginan juga membayang-bayangi Pak Jokowi waktu itu kan gitu. Jadi menurut saya ya memang lakukan saja fungsinya sebagai back to masyarakat kan gitu ya. Kita tidak selalu harus ini. Toh wakil presidennya kan putranya. Persis, makanya itu juga yang kayak menjadi semacam apa ya yang kok Cik nemen itu kebangetannya itu ya maksudnya. Kalau SBY dulu nggak punya ini kaki di eksekutif ya oke dia nggak ngapa-ngapain terlibat. Nah ini kan kalau dia mau terlibat, wong anaknya jadi wapres, mbok secara manis secara ini dilewatkan anaknya aspirasinya kan gitu. Tapi kenapa ini seolah-olah masih merasa perlu untuk tampil di panggung muka itu loh. Iya, ini karena memang dari awal namanya Pak Joko Widodo itu kental dengan politik pencitraan dan media darling. Ternyata nyaman loh. Ya. Enak loh gitu ya. Di media darling kan. Power syndrome-nya ketemenan ini berarti ya. Di media darling kan enak, di politik pencitraan yang dielu-elukan juga enak. Dan belum bersiap untuk mengakhiri memutus mata rantai itu. Tapi menurut saya ini akan menimbulkan kekonyolan tersendiri gitu. Karena justru sangat tidak disukai oleh warga negara lain atau publik ini tidak menyukai cara-cara seperti itu. Meskipun boleh saja seolah-olah mengalir terus yang kunjung gitu kan. Lah nanti jangan sampai ada pengakuan seperti Mbak Najwa yang kemarin kan gitu, yang mengatakan kita diundang ini kan. Jadi udahlah kepura-puraan itu tidak perlu. Kita harus menjadi bangsa yang besar, bangsa yang jujur gitu ya, bangsa yang berintegritas, bangsa yang punya dignity karena kita ini sedang berjibaku untuk membangun peradaban Indonesia. Dan itu menjadi salah satu pekerjaan rumah penting dari Pak Prabowo saat ini, membangun peradaban Indonesia yang sudah terkoyak kan gitu. Nah, ini yang menegakkan benang basah peradaban Indonesia ini yang tidak mudah Mas Vin. Dan oleh karena itu kita bantu Pak Prabowo ini, kasihan gitu ya. Kalau menurut saya kita bantu, kita dukung gitu ya. Hal-hal positif yang ingin ditunjukkan dan bisa memutus mata rantai hal-hal negatif itu. Untuk apa? Untuk NKRI seperti yang diucapkan sendiri. Bukan untuk manusia tertentu, sosok-sosok tertentu, individual tertentu. Tapi untuk NKRI. Jadi komitmen itu yang harus diturunkan, diwujudkan secara konkret. Dipastikan, diyakinkan kepada kita semua. Ya. Saya baru ingat itu Prabowo ini kan agak unik di konteks pemilihan presiden di Indonesia. Karena rasanya baru dia presiden yang sebelum dia menjabat, itu sudah menjabarkan pemikirannya yang kemudian harusnya akan menjadi semacam panduan yang cukup detail ketika nanti dia menjabat seperti apa. Bukunya di 2022 ya, yang Paradoks Indonesia itu kan sebenarnya cukup detail membreakdown masalah kita, solusi-solusinya apa gitu. Nah sayangnya ketika dia sekarang sudah memegang kekuasaan itu, kenapa banyak resep yang dia omongkan sendiri itu tidak segera dilakukan kan gitu kan ininya. Iya, karena tadi itu ya politik tadi itu memang syarat dengan kepentingan dan orientasi kekuasaan.
bahwa beliau menjadi presiden melibatkan seluruh elemen-elemen yang mendukung dirinya, ini ternyata Pak Prabowo itu bukan jenisnya orang yang bisa begitu saja secara rasional memutus itu gitu loh. Padahal itu hal yang wajar kok orang didukung. Nah kalau para relawan yang mungkin jumlahnya ribuan itu diakomodasi semua, itu semua posisi jabatan tuh habis bahkan masih kurang. Tidak seperti itu juga gitu loh. Jadi siapapun yang sudah mendukung, berjibaku, itu wajar saja karena mereka ingin Indonesia ini jauh lebih baik kan itu. Maknanya nggak selalu harus dikasih komisaris gitu ya. Jangan sampai diterjemahkan seperti sekarang ini kan seolah-olah negara pejabat sekarang ini. 100 lebih kementerian menteri dan wakil menteri dan tidak cukup satu menteri wakilnya satu gitu kan. Bisa 1, 2, bisa 3. Jadi luar biasa. Teman sejarawan itu Soekarno itu diolok-olok waktu itu kabinet 100 menteri, kabinet gotong. Itu menterinya cuma 64 anggota kabinetnya. Sekarang anggota kabinet kita, menteri dan wakil itu kan anggota kabinet, dan kepala badan itu kan, itu 108. Iya itu yang memang real kabinet 100 menteri sekarang ini. Gitu. Jadi tidak tertutup kemungkinan ya, dalam perkembangannya nanti itu, obsesi zakon kabinet itu akan dibangun oleh Pak Prabowo setelah test case entah 6 bulan atau 1 tahun pertama itu ternyata gagal gitu ya. Karena nilainya 6 kemarin gitu. Kalau sampai 1 tahun 6 bulan 6, 1 tahun masih 6 atau bahkan menurun menjadi 5,5 kayak gitu. Berarti nggak niat jadi pemimpin gitu. Iya, maka beliau bisa dengan otoritasnya, hak istimewanya, overhaul keseluruhan itu bisa ditata ulang kan gitu. Karena memang yang sangat dimungkinkan untuk profesional dan sebagainya itu zakon kabinet gitu. Dipastikan lalu kontraknya itu dengan seluruh elemen kekuatan yang ada bahwa kita memang harus gaspol untuk memajukan NKRI, bukan memajukan orang per orang kan gitu. Ya kayak gini, enggak benar kan gitu. Bahwa orang yang mendukung, artis mendukung diadopsi, siapa mendukung diadopsi, enggak begitu juga gitu. Jadi terlalu baik beliau, terlalu terlalu generous gitu ya. Dan itu apapun kalau terlalu nggak bagus. Ya, jadi sekarang harus profesional saja bahwa bagaimana membuktikan atau menyongsong 2045 yang Indonesia emas itu dimulai dengan meskipun sudah terlambat, 2025 ini terlambat gitu ya. Kita bagaimana menyiapkan piranti semuanya menjadi Indonesia emas itu di era Pak Prabowo sekarang ini betul-betul konkret. Nah kalau tidak konkret memang ini masalah menurut saya. Prof, terima kasih banyak atas suluhnya. Kalaupun tidak didengar oleh para pengambil kebijakan, minimal publik bisa mendapatkan pengetahuan tambahan bahwa gini loh harusnya memahami dinamika politik. Tapi tentu saja kita masih berharap bahwa Presiden dalam kapasitasnya sebagai pemimpin negara ini masih mendengar suara-suara publik, apalagi suara-suara pakar gitu, yang tentunya nanti akan sangat berguna untuk kita ke depan. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, kita ketemu Mas. di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Mas.